Tapi kalau saya jauh lagi Mas, Berapa jauh tuh? 90 kilometer. Wow. Tapi kita Mas nginap di sekolah. Nginap di sekolah ya anggap sekolah itu jadi rumah kedua. Pertama, kita sebagai guru tidak bisa secara langsung memonitoring apakah siswa itu fokus dalam proses pembelajaran karena kita kan terbatas oleh jarak. Karena secara ini daring, jadi kita harus menggunakan penilaian yang lain. Sekolah kami muridnya kurang karena kami di dalam. Mereka mungkin lebih percaya di perkotaan dari segi mungkin ilmunya. Karena ini udah tanggung jawab kita sebagai seorang guru, emang sudah seharusnya kita sebagai guru memberikan motivasi kepada siswa. Karena jangan sampai siswa ini merasa stres, merasa jenuh dengan keadaan seperti ini. Oke, saya dengar ada satu surat yang dibuat untuk para muridnya. Boleh mungkin dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk penuntut ilmu, generasi pencerah bangsa di bumi, manapun kalian berpijak. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alat untuk bermalas-malasan. Pandemi ini harus dijadikan sebagai bahan pembelajaran baru untuk kalian. Karena untuk meraih keberhasilan, dibutuhkan perjuangan dan kesungguhan yang maksimal. Adapun pandemi ini dijadikan kontemplasi atau merenung diri apakah selama ini kalian sudah serius dalam belajar, maka dengan ini kita harus lebih semangat dalam belajar. Karena itu berusahalah, bersungguh-sungguhlah, kerahkan totalitas tanpa batas dalam mengejar asa dan cita-cita. Gurumu yang fakir, Rajudin di bumi Nusantara yang tercinta. Terpujilah Ibu dan Bapak Guru. Perjuangan yang diberikan untuk terus memberikan pendidikan terbaik yang dibatasi jarak dan di tengah situasi yang menantang. Terlihat jelas dan terasa benar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bercerita dan berbagi inspirasi. Pengorbanan dan doamu untuk anak-anak didik akan bergema dan bergaung menjadi perubahan positif.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan juga para hadirin di acara pelatihan guru inovatif hari ketiga. Nah sebelumnya saya mau menyapa dulu nih Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di sini, luar biasa. Ada lebih dari 2.100 orang guru yang ada di Zoom dan tentunya ada juga ribuan orang guru lainnya yang ada di YouTube. Nah, saya ingin tanya nih, Bapak Ibu Guru, apa kabar hari ini? Mungkin boleh dijawab di kolom chat. Alhamdulillah sehat. Bapak Rito Dwi Andri sehat. Ibu Aminah juga baik, sehat. Lampung Selatan sehat. Alhamdulillah sehat dan juga baik. Oke, baik. Luar biasa. Sudah ramai sekali di kolom chat dan semua alhamdulillah dalam keadaan baik-baik dan juga sehat. Tidak hanya Bapak Ibu Guru yang dalam keadaan baik dan sehat, kami juga di sini, tim di balik layar dan juga saya sendiri, Huda Sidki, selaku moderator pada hari ini juga baik-baik dan juga sehat, dan tentunya senang sekali untuk bertemu kembali dengan Bapak Ibu Guru di pelatihan guru inovatif hari ketiga dengan judul Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka oleh Sekolah dan Guru. Kalau di hari pertama kita juga sudah sama-sama berdiskusi mengenai pilar dari kurikulum Merdeka, dan kemarin di sesi kemarin kita sudah ada sesi berbagi praktik dan juga sharing session bersama dengan guru-guru hebat, dan hari ini kita akan membahas tentang yang pertama mengenai persiapan SDM atau sumber daya manusia. Nah, selanjutnya adalah persiapan materi kurikulum,
lalu dilanjutkan dengan tips dan trik menyusun kurikulum, lalu fitur penunjang pembelajaran kurikulum merdeka, dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah pembahasan mengenai pemanfaatan media LMS pada kurikulum merdeka. Nah, tapi sebelum kita lanjut kepada sesi diskusi, saya akan membacakan terlebih dahulu aturan sesi atau biasa kita sebut dengan kontrak belajar. Nah, di sini diharapkan Bapak Ibu guru berpartisipasi aktif selama pelatihan berlangsung. Perlu diketahui juga Bapak Ibu guru bahwa pada saat ini kita menggunakan Zoom dengan mode webinar. Jadi Bapak Ibu guru memang belum bisa untuk menyalakan kamera dan juga belum bisa untuk melihat video dari partisipan lain. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu guru tetap bisa berpartisipasi aktif melalui kolom chat dan juga bisa bertanya di kolom Q&A yang ada di bagian bawah sebelah kanan. Jadi jangan sampai tertukar ya Bapak Ibu guru. Jadi kolom chat ini untuk berinteraksi satu sama lain, lalu kolom Q&A ini khusus untuk pertanyaan yang diajukan kepada para narasumber nantinya. Lalu yang terakhir adalah link presensi. Nah, link presensi ini nantinya akan kami berikan menjelang selesai sesi. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu untuk mengisi presensi yang ada di chat. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Nah, baik selanjutnya Bapak Ibu guru dan para hadirin, kami ingatkan kembali mengenai syarat sertifikat 32 jam pelajaran, bahwa syarat untuk mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran ini ada 3. Oke, baik. Yang pertama adalah mengikuti seluruh sesi, dan yang kedua adalah mengisi form presensi dan juga kuis di tiap sesi, lalu yang ketiga adalah mengerjakan dan mengumpulkan tugas akhir. Saya izin mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu guru, untuk tugas hari pertama adalah membuat refleksi dan juga berbagi ilmu mengenai kurikulum merdeka. Lalu tugas di hari kedua adalah membuat catatan evaluasi mandiri dan hal apa saja yang perlu dipersiapkan guru dan sekolah untuk transisi ke kurikulum merdeka. Dan untuk hari ini tugasnya adalah memberikan tugas studi kasus kepada siswa melalui ruang kelas untuk merangsang proses berpikir. Dan nantinya ketiga tugas ini akan Bapak Ibu guru kumpulkan di dalam satu form akhir tugas. Dan bukti tugas 1 sampai 3 nantinya akan dikumpulkan melalui form yang akan kami berikan linknya di sesi hari ini. Lalu masa pengumpulan dari tugas ini akan dimulai di hari ini, tanggal 24 Maret, sampai tanggal 3 April 2022. Mungkin di sini Bapak Ibu guru yang khawatir informasi ini terlewat, boleh saya beri 2 detik Bapak Ibu guru untuk melakukan screen capture terlebih dahulu, agar mungkin tidak lupa. Oke, silakan di-capture layar masing-masing. Oke, sudah? Oke, baik. Sudah ya Bapak Ibu guru di-capture. Oke, baiklah Bapak Ibu guru dan para hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke materi inti, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Bapak Ibu guru dan para hadirin, dipersilahkan untuk berada dalam posisi tegap.
Baiklah, Bapak Ibu Guru dan para hadirin dipersilakan untuk kembali ke posisi semula. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu Guru kami ajak untuk membagikan momen pelatihan ke sosial media pada hari ini. Mungkin bisa melalui Instagram Story, melalui WhatsApp Story, atau melalui Facebook. Dan juga jangan lupa untuk menandai @ruang-untuk-guru dan juga untuk menggunakan hashtag pelatihan kurikulum Merdeka RUG. Harapannya nanti jika Bapak Ibu Guru membagikan momen pelatihan ke sosial media, kebermanfaatan dari pelatihan ini juga bisa bergema ya Bapak Ibu Guru, tidak hanya di ruang Zoom dan juga YouTube saja, tapi juga kepada Bapak Ibu Guru yang mungkin belum berkesempatan untuk hadir pada siang hari ini. Oke, baiklah Bapak Ibu Guru, mungkin di sini sudah tidak sabar lagi untuk bisa langsung berdiskusi dan juga mendengarkan paparan dari para narasumber. Nah, untuk narasumber yang pertama, di sini sudah ada Bapak Slamet SSI MPD. Bapak Slamet ini merupakan kepala sekolah dari SMP Islam Parlaungan Sidoarjo. Halo, selamat siang Pak Slamet. Selamat siang Mbak Huda. Alhamdulillah. Oke, Pak Slamet. Baik, sebentar. Oke, sudah siap Pak untuk memaparkan materi hari ini? Sudah. Bismillah, bismillah. Berbagi. Bismillah. Oke, baik. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Pak Slamet untuk memaparkan materi, dan untuk Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom Q&A, Bapak Ibu Guru ya. Jadi silahkan untuk mengetikkan di kolom Q&A. Kepada Pak Slamet, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan. Bapak Ibu Guru, sahabat-sahabat semua yang saat ini bersama mengikrarkan diri dalam dunia pendidikan, selamat datang dan selamat berjuang bersama karena mimpi Indonesia ini luar biasa. Dan saya pikir program Sekolah Penggerak adalah salah satu jalan untuk menuju ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin hari ini saya ingin berbagi pengalaman saja, berbagi sharing tentang bagaimana mengimplementasikan Sekolah Penggerak. Mungkin saya sedikit mengoreksi bahwa saya dari SMA Islam Parlaungan di Sidoarjo, Jawa Timur. Tentunya Sekolah Penggerak itu sudah cukup ramai saat ini, dan saya satu di antara 2.500 sekolah penggerak yang ada di Indonesia, yang merupakan angkatan pertama yang menjadi proses bagaimana pendidikan ini sedang dirubah atau sedang menuju progres yang lebih baik. Sekolah Penggerak, seperti yang kita ketahui, itu adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Artinya, kalau sebelum-sebelumnya kita fokus hanya pada kemampuan kognitif atau intelektual, maka di Sekolah Penggerak ini kita diberikan kesempatan bagaimana menilai, melihat proses belajar anak-anak itu melalui berbagai macam aspek. Salah satunya adalah dari segala kegiatan yang dilakukan di kesehariannya seperti itu. Dan hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang merupakan pendidikan Indonesia. Dan Selamat, mohon maaf Pak. Dalam? Di sini layarnya masih blank, tidak terlihat. Oh ya, sebentar. Ya. Oke, baik. Sampun? Sudah kelihatan? Sudah, sekarang sudah. Sudah, oke. Baik, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi, Sekolah Penggerak yang mungkin sudah disampaikan dari pertemuan hari pertama, hari kedua, adalah bagian penting dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Insya Allah beberapa hari kemarin kan sudah banyak sharing-sharing dari sahabat-sahabat yang lain, dan tentunya Sekolah Penggerak ini menjadi tantangan yang menarik buat kita semua, yang saat ini selalu punya mindset kalau ganti menteri pasti ganti kurikulum, ganti presiden pasti ganti kurikulum, seperti itu. Mungkin saya sedikit memberikan pendapat yang berbeda. Sebenarnya kurikulum yang sedang kita jalankan dari awal sampai akhir itu memang bukan menggantikan, tetapi meneruskan, memperbaiki, melengkapi apa yang belum, seperti itu. Dan dalam Sekolah Penggerak ini yang pertama kali dibenahi adalah memang SDM. Dalam hal ini kepala sekolah dan
guru. Kemudian seperti yang saya sampaikan barusan bahwa visi pendidikan Indonesia saat ini itu terangkum dalam profil pelajar Pancasila, di mana harapan kita semua, anak-anak yang lulus dari semua jenjang pendidikan, memiliki 6 karakter yang ini bisa menjadi modal dasar bagaimana generasi-generasi kita itu menjadi generasi terbaik yang memang bisa menjalankan estafet apa yang menjadi mimpi dari Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia sebagai pondasi dasar jelas, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah kreatif. Ini yang sebenarnya sudah pernah kita kenal di kurikulum sebelumnya, yang ada 18 karakter. Tetapi ini dipersempit, tetapi cakupannya akan lebih luas. Kemudian inilah kondisi yang memang akan menjadi warna baru dalam kurikulum merdeka yang sekarang sedang digaungkan, yaitu ada hal yang akan kita lihat bagaimana pencapaian dari kurikulum itu tersampai, dari mulai ekosistemnya, gurunya, pedagogik, kurikulum, dan tentunya sistem penilaian. Contohnya di sini kita lihat dari guru. Kalau guru dulu sebagai pelaksana kurikulum saja, karena pemerintah memberikan acuan, pedoman. Kalau saat ini, guru berperan penting sebagai arsiteknya, pembuat konsep pembelajaran dan bagaimana guru bisa mengukur kemampuan anak-anak. Sehingga konsep merdeka belajar itu terbentuk. Karena kalau misalnya yang ada di provinsi A, provinsi B, provinsi C itu kan potensinya berbeda-beda. Kalau kita samakan potensinya, maka kearifan lokal itu tidak akan terwadahi dengan baik. Tetapi melalui kurikulum sekolah merdeka ini, atau kurikulum merdeka ini, harapannya memang potensi-potensi yang ada di daerah itu akan muncul, sehingga kita bisa sama-sama memahami bahwa Indonesia itu memang dari awal sudah berkebinekaan global, berbagai macam potensi, dan itu menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian, karena sekolah penggerak ini adalah konsep yang cukup menarik, di mana sekolah ini dipilih oleh pemerintah melalui sistem yang cukup, kalau dibilang rumit, enggak sih ya, tapi sangat-sangat teliti. Nah, prosesnya itu cukup panjang, tetapi yang menarik di sini tidak ada klasifikasi bahwa yang harus ikut adalah sekolah yang besar, sekolah negeri, sekolah yang seperti apa, tidak ada. Semua sekolah berkesempatan, dari mulai jenjang paling dasar sampai jenjang menengah. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah punya mimpi yang cukup besar, yang sangat besar, untuk bisa merangkul potensi-potensi yang dari mulai dasar sampai atas, sehingga kita punya sinergi yang cukup tinggi, seperti itu. Nah, inilah 5 hal intervensi yang akan diberikan oleh pemerintah melalui kementerian kepada sekolah-sekolah penggerak. Yang saya pikir ini harus menjadi satu tantangan, satu open-minded buat kita, gimana caranya kita bisa menerima hal-hal baru. Yang pertama adalah akan adanya pendampingan konsultatif Kemendikbud melalui P4TK kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Jadi kami setiap bulan akan diberikan pembinaan, baik itu pembinaan secara personal untuk kepala sekolahnya melalui coaching klinik, kemudian ada pembinaan untuk guru-guru. Jadi permasalahan yang ditemukan di sekolah pada saat melakukan pembelajaran, pada saat berkaitan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, kami konsultasikan. Dan ternyata sangat menarik. Banyak hal-hal yang sudah kita lakukan, tetapi belum teradministrasikan melalui sekolah penggerak ini, kami jadi tahu arah yang harus ditempuh, jalan yang harus diproses, dan target apa yang harus diperoleh agar sekolah itu bisa mencapai sekolah yang berkualitas. Jadi ada 5 intervensi atau 5 proses pembinaan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah adanya penguatan SDM tadi saya katakan bahwa tidak lepas dari yang pertama. Jadi proses ini dilakukan secara sinergi. Kepala sekolah, guru, kemudian para pemangku kepentingan,
dari mulai dinas provinsi, dari mulai dinas kabupaten, cabang dinas, semuanya terlibat. Artinya tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut kalau proses ini hanya dilakukan oleh beberapa sekolah-sekolah tertentu saja. Tetapi 3-4 tahun ke depan, semua sekolah akan diajak untuk bisa merealisasikan, mengimplementasikan bagaimana kurikulum merdeka itu tercapai. Yang ketiga adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ini adalah tantangan buat guru-guru bagaimana kita open-minded untuk menerima hal-hal baru. Dan hal-hal baru itu sebenarnya sudah kita temui sehari-hari, tapi sekali lagi, karena minimnya administrasi dari kita, sehingga kita kadang menganggap bahwa, itu hal baru, susah, ya belum selesai memahaminya, sekarang ada hal baru. Sebenarnya ini jadi tantangan, karena digitalisasi tidak bisa kita hindari ya. Anak-anak kita saat ini sangat-sangat cerdas dan mereka bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber. Untuk itu harus dikuatkan literasi Bapak Ibu gurunya atau guru-gurunya, bagaimana mereka punya mindset yang cukup signifikan dan progresif. Yang keempat adalah perencanaan berbasis data. Segala sesuatu yang dimiliki oleh sekolah, dari mulai anak baru masuk, proses pembelajaran, sumber belajar, dan segala macam, akan dikumpulkan dalam satu akses, satu tempat, sehingga semua orang bisa mengaksesnya atau bisa membukanya, dari wali murid, guru, mungkin pemerintah, ataupun yang lain. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan kesan positif bahwa sekolah itu memang tempat untuk proses pendidikan yang transparan dan bisa diakses oleh semua orang. Yang kelima, katakan dari mulai 1, 2, 3, 4, 5 itu kita tidak bisa menolak bahwa digitalisasi itu akan bersentuhan dengan kita. Mau tidak mau, sekarang ataupun nanti, kita harus bisa bersentuhan dengan itu. Sehingga saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa ini saatnya anak-anak yang muda, yang tua hanya cukup menonton saja. Kita harus sama-sama mau belajar, mau membuka diri bahwa digitalisasi itu akan menjadi makanan sehari-hari buat kita. Kemudian, siapa saja yang berperan di sekolah penggerak? Saya katakan tadi bahwa jangan takut bahwa kegiatan sekolah penggerak ini tidak hanya melibatkan sekolah saja, tetapi ada pemerintah, baik itu pusat maupun daerah yang terlibat, yang seiring berjalan, sehingga apa yang menjadi program-program di pemerintah, di provinsi, itu akan nyambung sekali. Jadi, kami sangat beruntung sebagai angkatan pertama, sehingga bisa banyak bertemu dengan kawan-kawan di provinsi yang lain, dari sekolah-sekolah yang lain, dan kami tidak pernah diskusi tentang kami negeri, kami swasta, kemudian kami punya fasilitas banyak, kalian punya fasilitas sedikit. Kami tidak pernah bahas itu. Yang kami fokuskan adalah bagaimana kami progresif, bagaimana kami berbicara tentang pendidikan ke depan harusnya lebih baik, dan itu bisa tercapai melalui guru-guru hebat yang ada di sekolah. Sekolah penggerak ini adalah yang sedang berjalan saat ini. Tahun ajaran 2021-2022 yang saat ini sedang berjalan, itu pemerintah menunjuk 2.500 sekolah penggerak. Dan alhamdulillah sekolah kami, SMA Islam Parlawangan Sidoarjo, adalah satu di antara 2.500 itu. Dan kami siap untuk berbagi, dan tentunya karena kami angkatan pertama akan ada trial error. Tapi saya pikir inilah tantangan bagaimana kami bisa belajar dari kesalahan-kesalahan dan bagaimana menyamakan persepsi. Dan ditarget di tahun 2023 atau tahun depan itu ada penambahan atau ada jumlah yang melaksanakan sekolah penggerak adalah 10.000. Insya Allah saat ini sudah masuk ke putaran ketiga, kalau tidak salah, angkatan ketiga untuk sekolah penggerak. Jadi, seiring berjalannya waktu kita harus siap, dan kita nggak ada salahnya untuk mau mencoba hal-hal baru, sehingga kita bisa mencapai apa yang diharapkan. Yang pertama ingin saya bagikan ke kawan-kawan sahabat-sahabat semua adalah proses seleksi sekolah penggerak ini luar biasa. Dan itu dulu dilaksanakannya bulan puasa kalau tidak salah ya. Bulan puasa, dari mulai kita diberikan esai atau pertanyaan-pertanyaan, yang pertanyaan itu pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan, bukan apa yang akan dilakukan. Jadi kami diberikan studi kasus dan segala macam. Kemudian ada tes bakat skolastik, umum seperti biasa, kami diwawancara, kemudian yang terakhir adalah kami di micro teaching. Jadi meskipun saya sebagai kepala sekolah, tetapi kami juga harus di pemimpin pembelajaran seperti itu. Sehingga
Saya pikir ini perjalanan yang luar biasa, dan saya berterima kasih sekali dengan Kemendikbud yang sudah memberikan fasilitas dan kesempatan untuk bisa belajar banyak dari sahabat-sahabat yang hebat-hebat di Indonesia. Ini prosesnya. Kemudian kita tidak akan lepas dari si PKB, ini bagaimana nanti kita ada proses pengisian riwayat, pengisian esai, dan segala macam. Kemudian nanti kita akan, setiap tahap itu akan ada proses pengumumannya. Di pengumuman itu dikatakan apakah kita lolos atau tidak lolos. Kalau lolos berarti nanti kita diberikan jadwal, akan didampingi oleh pelatih-pelatih ahli dan tim-tim hebat, sehingga kita itu benar-benar enjoy, karena memang ini bukan beban, tapi ini tantangan, dan ini satu kesempatan yang luar biasa. Apa manfaat bagi pelaksana sekolah penggerak? Banyak sekali. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Jadi sekolah penggerak ini ibarat kata masa kontraknya itu 3 tahun. Selama 3 tahun kami akan didampingi, kami akan diberikan pembinaan, dan dari berbagai macam, dari mulai gurunya, kepala sekolahnya, fasilitas, dan segala macam, sehingga diharapkan mutu pendidikannya akan meningkat. Yang kedua, ini yang paling penting yang tidak kalah hebatnya, bahwa akan ada peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru. Kita akan bisa mendapatkan murid-murid yang hebat, tentunya dengan kepala sekolah dan guru yang hebat pula. Kalau kita ibaratkan kita sedang membuat kue, mau bahannya semahal apapun, kalau si pembuat kuenya itu tidak inovatif, tidak kreatif, ya kue itu hanya itu saja. Seperti itu. Jadi sekolah yang hebat adalah sekolah yang punya guru hebat, yang nantinya akan melahirkan anak-anak hebat. Karena anak-anak ketika masuk ke sekolah pun kan juga sudah punya potensi yang luar biasa. Selama potensi tidak ditemukan, tidak dirangkul, tidak diwadahi oleh sekolah, maka ya anak itu hanya akan dengan potensinya saja. Jadi perlu ada sinergi yang sangat besar, luar biasa antara kepala sekolah, guru, dan peserta didik yang nantinya akan didukung oleh komite maupun wali murid atau wali santri. Yang ketiga adalah percepatan digitalisasi sekolah. Ini yang tidak bisa kita tolak, tetapi menjadi tantangan yang luar biasa. Jadi sekolah-sekolah akhirnya sekarang mengenal yang namanya LMS, bagaimana blended learning, bagaimana proses pengelolaan data, berbasis data, dan segala macam. Ini yang sangat-sangat bermanfaat sekali untuk sekolah-sekolah. Kemudian kesempatan untuk menjadi katalis atau memberikan semangat untuk sekolah lain, atau memberikan bisa berbagi dengan kawan-kawan lain, dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini yang paling penting. Jadi kalau dulu ada kesan bahwa yang berbagi ke sekolah lain itu ya hanya cukup sekolah yang besar, sekolah yang punya banyak prestasi, sekolah yang muridnya banyak, sekolah bisa berbagi dengan yang lain. Ini yang membedakan. Sehingga benar-benar keadilan bagi seluruh itu dapat semua, seperti itu. Merdeka belajarnya tercapai, dan semua sekolah akan mampu, akan diberikan kebebasan untuk me-upgrade potensi yang menjadi ciri khas dari sekolah itu. Sehingga kita nggak perlu kecil hati ketika sekolah kita tidak punya sesuatu di sekolah yang lain, karena ada potensi besar yang memang sebenarnya bisa di-up dan bisa ditingkatkan. Percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang menarik, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Proses penilaian anak-anak itu ketika di sekolah, dalam sekolah penggerak itu, mereka akan melakukan proyek-proyek yang sangat-sangat besar, proyek-proyek yang ada di sekitar mereka, sehingga anak-anak itu, siswa-siswa itu di dalam sekolah itu akan terbiasa, akan membiasakan diri untuk bagaimana bekerja dalam tim. Dan mereka akan mengangkat kearifan lokal yang ada di daerahnya. Sehingga kita nggak perlu ikut-ikutan yang ada di kota, atau kita harus ngikut apa yang ada di pemerintah, karena setiap sekolah diberikan kesempatan yang luas untuk mengeksplor, dan proyek profil pelajar Pancasila adalah salah satu cara untuk meningkatkan wadah kreativitas dari anak-anak kita di sekolah. Dan saya pikir itu jadi kebanggaan yang sangat besar seperti itu. Dan setiap pelaksanaannya pun nanti guru-guru akan dilibatkan sebagai pendamping agar sinergi antara guru dengan pelajar. Kemudian ini yang mendapatkan pendampingan intensif. Jadi kami setiap bulan ada beberapa jadwal yang sudah diatur, ada pertemuan kepala sekolah, ada pertemuan para komite pembelajaran atau tim yang ada di sekolah, kemudian yang ketiga ada lokakarya yang dilakukan untuk
kami kepala sekolah bertemu dengan kepala-kepala sekolah yang lain untuk sharing, berbagi perkembangannya di sekolah seperti apa, kemudian temuan-temuan akan kita diskusikan dan kita bawa pulang ke sekolah sehingga kita tuh sumber informasinya banyak sekali. Itu yang paling penting. Jadi kita punya kesempatan untuk bertemu dengan kawan-kawan lain di tempat-tempat yang lain untuk bisa berbagi sehingga ini bukan tantangan, ini bukan beban, tapi ini adalah tantangan yang membuat Indonesia akan hebat deh kalau pendidikan kurikulum merdeka ini bisa terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting, ini bukan paling penting sih, saya mengoreksi ya. Selain itu, ada satu hal yang memang kami peroleh ya, salah satunya adalah adanya anggaran tambahan dari pemerintah untuk membantu proses di dalam. Tetapi saya pikir dana bukan orientasi, dan dana dibutuhkan. Tetapi dari poin 1 sampai 6 itu yang menjadi target kami kenapa sekolah penggerak ini harus kami ikuti. Dan saya pikir ini bisa memotivasi sahabat-sahabat guru-guru, kepala-kepala sekolah yang ada di grup ini cara ini untuk bisa mencoba. Kan kalau tidak salah saat ini pemerintah sedang memberikan opsi atau pilihan, ada 3 kurikulum Bapak Ibu yang sedang digaungkan. Silakan menjalankan kurikulum nasional yang sudah berada, yang sudah berjalan, yang nanti akan diterapkan di 2020-2023. Yang kedua adalah kurikulum darurat, di mana kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kondisi COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum merdeka, yang saat ini insya Allah pemerintah sedang melakukan pendataan. Tujuannya adalah pemerintah ingin memberikan kesempatan untuk sekolah-sekolah mencoba. Karena nanti prediksinya 3 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang, semua sekolah akan wajib melaksanakan itu. Jadi kalau saya boleh berbagi, ayo kita mulai dari sekarang, trial error-nya, coba-cobanya kita lakukan bersama-sama, kita bisa berbagi, kita bisa sharing, nggak ada yang salah. Yang ada itu adalah kita tidak mau belajar. Insya Allah ada solusinya kok. Dan itu sudah terintegrasi kok, dari mulai pusat sampai ke provinsi, kabupaten, dan yang lain. Dan para pengawas yang ada di sekolah-sekolah juga sudah terlibat secara langsung. Ini ada tips bagaimana proses pengelolaan sekolah penggerak yang kami lakukan di sekolah. Yang pertama adalah dalam melaksanakan sekolah penggerak ini, libatkan semua pemangku kepentingan. Kalau kami karena berasal dari SMA swasta atau sekolah swasta, biasanya kan pemiliknya adalah yayasan. Libatkan yayasan untuk bisa mengetahui apa yang akan dicapai, prospek yang seperti apa, kemudian jangan khawatir Bapak Ibu kepala sekolah yang nanti akan terpilih sebagai pelaksana sekolah penggerak, kita akan mendapatkan pelatih ahli. Pelatih ahli adalah orang yang ditunjuk, yang sudah diseleksi, yang siap mendampingi dan mengarahkan untuk bisa merealisasikan dan mengimplementasikan. Dan itu berbeda dengan pengawas sekolah. Jadi kita punya pengawas sekolah, kita punya pelatih ahli, kita punya komunitas kepala sekolah juga, jadi sumber informasi itu banyak sekali. Yang kedua, optimalisasi komite pembelajaran dalam aktualisasi Merdeka Belajar. Bapak Ibu, ketika kita mengimplementasikan sekolah penggerak di sekolah, itu maka sekolah wajib atau kepala sekolah wajib menyusun atau membentuk komite pembelajaran. Komite pembelajaran adalah beberapa guru yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan di awal untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, dan mereka akan diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan komunitas-komunitas lainnya yang sama dengan mata pelajarannya. Tujuannya adalah untuk memperkaya, memperluas praktek baik atau praktek belajar yang bisa dilakukan di sekolah. Karena insya Allah kalau tidak keliru, guru penggerak itu sudah terbentuk dulu. Setelah ada guru penggerak, baru muncul sekolah penggerak seperti itu. Jadi kalau guru penggerak itu personal guru, kalau sekolah penggerak berarti kepala sekolah yang otomatis semua bagian di dalamnya akan menjadi pelaksana seperti itu. Yang ketiga, program sekolah penggerak sebagai ruh dan wadah keunggulan sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika sekolah penggerak atau kurikulum merdeka nanti Bapak Ibu implementasi atau lakukan di sekolah, jadikan itu sebagai fondasi untuk mengimplementasi program-program unggulan yang ada di sekolah gitu. Jadi jangan keliru gitu. Jangan keliru ketika karena ada kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka, maka
ini berjalan sendiri, program unggulan di sekolah berjalan sendiri gitu. Tapi dikawinkan, di-match-kan. Dan ternyata saya menganggap ketika 8 bulan, 9 bulan ini melaksanakan kurikulum sekolah penggerak, pikir bahwa sebenarnya sekolah itu hampir semuanya sudah melakukannya, cuman karena belum teradministrasikan dengan baik, sehingga saya mengatakan bahwa ya sekolah penggerak ini seperti penguat atau pengokoh saja atau payung hukumnya, karena hampir semua sekolah sudah melakukan, insya Allah sudah melakukan itu. Jadi ketika sekolah penggerak atau kurikulum merdeka itu direalisasikan di sekolah, sebaiknya dikawinkan dengan program-program unggulan di sekolah, sehingga kita sepaket gitu melakukannya satu kali, tetapi sudah memenuhi apa yang menjadi target dari profil pelajar Pancasila, sekolah juga tetap tercapai seperti itu. Jadi mereka tidak berjalan masing-masing, mereka berjalan bersamaan, mereka sinergi, bahkan sekolah penggerak atau kurikulum merdeka justru menjadi fondasi agar sekolah itu jadi semakin tinggi potensinya, dan semua warga, semua orang bisa melihat bagaimana pendidikan itu menjadi poin penting gitu. Dan yang keempat, ini yang tidak kalah menariknya, yaitu tip dan trik untuk pengelolaan sekolah penggerak adalah Anda harus siap menerima hal baru. Karena ketika kita bertemu dengan praktisi, ketemu dengan narasumber, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang sedang melaksanakan sekolah penggerak atau kurikulum merdeka, atau bahkan kita hanya menjadi peserta, kita siap menerima hal-hal baru. Out of the box itu PR-nya. Karena kalau kita terlalu nyaman dengan zona kita, maka yang terjadi, kita sudah menolak otomatis untuk mencoba hal-hal baru, apalagi kalau kita melihatnya dengan pendekatan berbasis masalah gitu. Jadi melihatnya cuma efek negatifnya saja. Nah, kalau kita hanya melihat efek negatif, maka otomatis kita tidak akan pernah tahu mana sisi positif dari suatu event, suatu kegiatan. Jadi, ini yang menjadi tip dan trik untuk pengelolaan sekolah penggerak adalah kita harus siap mencoba hal baru dan mindfulness. Mindfulness itu artinya kita akan melakukan segala sesuatunya itu dengan penuh kesadaran. Tidak separuh-separuh. Makanya butuh proses, butuh diskusi. Dan kalau di sini ada kepala sekolah, kalau saya boleh berbagi, kepala sekolah itu sebenarnya hanya sebagai fasilitas untuk bisa melihat potensi orang-orang di sekitarnya. Dan hati-hati, jangan terlalu banyak menggunakan tangan dan jarinya untuk memerintah. Karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh kawan-kawan kita di sekolah, orang-orang yang ada di bagian tim kita dalam pembelajaran itu adalah butuh keteladanan, Bapak Ibu. Jadi, kalau panjenengan itu memberikan keteladanan yang baik, memberikan contoh yang baik, bahkan ketika kita mau melakukan sesuatu, kita juga ikut mereka tidak akan merasa bahwa mereka sedang diperintah, tapi mereka sedang diajak untuk melakukan hal baik, hal yang berbasis pendidikan tentunya, dan membawa dampak positif, tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk semua. Perubahan dimulai dari mereka yang cerdas, dilaksanakan oleh mereka yang ikhlas, dan tentunya dimenangkan oleh mereka yang berani. Sekolah penggerak akan menjadi beban kalau kita menutup diri untuk mencoba hal-hal baru, tetapi akan menjadi sebuah tantangan kalau kita menganggap bahwa itulah yang akan kita tempuh dan nggak ada salahnya kita belajar. Karena proses belajar itu kan dilakukan sepanjang hayat. Semoga bermanfaat dan nanti bisa dilengkapi oleh narasumber yang lain. Ihdinas shiratal mustaqim, salam pendidikan dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Slamet tadi untuk paparannya. Tadi sudah sangat holistik ya Pak ya, penjelasan mengenai sekolah penggerak tadi. Tadi menarik sekali nih, bahwa program sekolah penggerak ini ada banyak sekali gitu ya manfaatnya. Di antaranya yang bisa saya kutip gitu adalah meningkatnya mutu pendidikan di sekolah dan juga tentunya kompetensi kepala sekolah dan juga guru. Jadi memang naik gitu ya kompetensi dan juga mutu pendidikannya. Nah, ini sejalan dengan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Slamet.
Kata Pak Slamet tadi mendidik itu seperti membuat kue gitu. Meskipun bahan-bahannya sangat berkualitas, tapi kalau pembuat kuenya kurang kreatif, ya nantinya kualitas kuenya akan begitu-begitu aja gitu ya Pak ya. Jadi perlu adanya kolaborasi, perlu adanya saling bantu-membantu gitu antar Bapak Ibu guru dan juga stakeholder yang ada di sekolah. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Slamet tadi untuk paparannya. Nah, di sini sudah ada yang bertanya, Pak Slamet, mungkin saya langsung membacakan ya Pak ya. Oke, baik. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama ini dari Ibu Demi Pristivona. Pertanyaannya adalah, dalam implementasi kurikulum Merdeka, guru ini diharuskan untuk membuat stimulus PBM yang menjawab tantangan era society 5.0, yakni creativity dan juga soft skill. Nah, pertanyaannya adalah, stimulus inovatif apa yang harus Bapak Ibu guru buat agar baik guru maupun peserta didik bisa terasah soft skill dan juga kreativitasnya? Mungkin bisa langsung dijawab, boleh silakan. Terima kasih buat tadi yang sudah memberikan tanggapan. Tentunya untuk bisa merealisasikan kurikulum Merdeka ini sebenarnya kata kunci yang pertama adalah kita mau membuka diri untuk mencoba hal-hal baru. Kalau kita mau mencoba hal baru, maka apapun kesulitannya itu akan kita istilahnya akan terjawab seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita harus membuka diri terlebih dahulu untuk mau open minded atau membuka diri ada hal-hal baru seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti saya kurang tahu ya, kan sekarang kan posisinya yang sekarang sedang berjalan, pemerintah memberikan opsi tiga opsi. Opsi yang pertama adalah merealisasikan kurikulum yang lama, yaitu kurikulum nasional. Yang kedua adalah kurikulum darurat, di mana menyesuaikan dengan COVID-19-19. Yang ketiga adalah melaksanakan kurikulum Merdeka yang dilakukan secara mandiri, seperti itu. Nah, ketika nanti sahabat-sahabat, guru-guru, kawan-kawan lain itu sudah sekolahnya sudah terdata sebagai pelaksana kurikulum mandiri, maka pemerintah akan memberikan intervensi. Salah satunya adalah pendamping di awal. Bapak Ibu guru tidak akan langsung harus punya kompetensi A, boten. Tidak akan seperti itu. Akan dikawal bagaimana bisa diperkenalkan. Dan ada yang namanya program IHT, in-house training. In-house training adalah program yang dicanangkan oleh Kemendikbud untuk sekolah-sekolah yang merealisasikan kurikulum Merdeka, sehingga kita tuh benar-benar dilatih bagaimana cara menganalisis anak, bagaimana kita cara membuat modul ajar, bagaimana cara kita mengimplementasikan. Jadi semuanya sudah ada, kita cuma tinggal melaksanakan. Kata kuncinya satu, kita mau membuka diri, kita mau menerima hal-hal baru, dan jangan terlalu asik dengan zonanya yang saat ini. Karena kalau kita terlalu asik dengan zona, maka otomatis kita harus siap digeser oleh yang lain. Kalau kita nggak mau digeser, maka kita juga harus lebih fight, lebih siap. Dan saya pikir kalau misalnya nanti dalam pelaksanaannya kita juga ada salah, ada keliru, ada pendamping kok. Ada pendamping setiap bulan. Dan insya Allah pemerintah juga sudah ini kok Mbak, Bapak Ibu sudah membuka banyak fasilitas pembelajaran atau informasi-informasi tentang bagaimana implementasi kurikulum Merdeka yang ada di YouTube sudah bisa diakses teman-teman. Jadi bagaimana memulai mengajar, bagaimana membuat materi dan segala macam sudah ada semua. Cuman pertanyaannya kita mau atau tidak membuka diri untuk mencoba hal-hal baru. Kalau modalnya sudah dapat, maka kita akan bisa memperoleh apa yang menjadi target. Insya Allah saya pikir teman-teman sahabat-sahabat yang ada di sini sudah menjadi orang-orang hebat kok. Insya Allah sudah. Cuman bedanya saya lebih awal ikutnya gitu. Kalau mungkin saya tidak dikasih rezeki sekarang, ya mungkin nggak jauh beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Insya Allah kuncinya yang pertama adalah teman-teman punya kemauan keras untuk mencoba hal baru. Insya Allah yang lainnya bisa terselesaikan. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet. Berarti kuncinya harus membuka diri terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi kalau sudah mulai membuka diri, baru nanti hal-hal yang lainnya bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru. Baik, terima kasih Pak Slamet untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bapak Agus Bagianto.
Pak Agus bertanya, apa tantangan terbesar Bapak saat akan memulai kurikulum Merdeka ini, dan bagaimana cara Bapak mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kurikulum Merdeka? Terima kasih Pak Agus. Yang pasti program ini tidak serta-merta berjalan mulus, tidak, kesulitannya banyak. Tetapi lagi-lagi kami diajari oleh sahabat-sahabat kami di tempat-tempat lain, di komunitas kepala sekolah penggerak, bagaimana kami melihat masalah itu jadi tantangan untuk bisa dipecahkan. Kendala yang dihadapi ketika melaksanakan pertama kali sekolah penggerak, apalagi belum ada contohnya Pak Agus, yang pertama adalah SDM, sekolah. Jadi kendala kita tuh di guru-guru sendiri sebenarnya. Ketika guru-guru tadi bilang, mereka tuh takut dengan hal-hal yang baru, nanti merepotkan, waktunya habis, mereka tidak punya waktu untuk mengajar, karena mereka fokus sama administrasi dan segala macam. Itu kendala pertama yang kami hadapi. Solusinya apa? Solusinya adalah lakukan pendekatan personal dari pimpinan ke bawah. Kemudian yang kedua, di program sekolah penggerak ini juga memang alhamdulillahnya pemerintah sangat cerdas ya. Akhirnya mereka menunjuk tidak hanya kepala sekolah, tapi kepala sekolah diminta untuk merekomendasikan 10 orang sebagai komite pembelajaran. Jadi kepala sekolah itu diminta untuk menunjuk orang-orang ini untuk diikutkan pelatihan selama kurang lebih 1 minggu, 2 minggu. Nah, pelatihan itu intensif. Nah, jadi artinya saya nggak sendiri, karena saya dibantu oleh sahabat-sahabat yang kedua, ini yang jadi kendalanya, kalau tadi PSDM ya Bapak Ibu, jadi akhirnya karena saya bisa melibatkan komite, kita menganggap bahwa ini hal baru, nggak ada salahnya kita trial error. Kalau teman-teman, kalau di kami di sekolah penggerak itu kan sudah tidak ada istilah RPP, Pak Agus, tapi ada namanya modul ajar. Modul ajar ini yang menjadi peranti untuk proses kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, saya ngomong ke Bapak Ibu guru, kalian semua buat sesuai dengan pemahaman. Dan nggak ada yang salah. Sesuai dengan pemahaman. Setelah itu 3 bulan kemudian kami evaluasi. Ternyata ada beberapa yang kurang. Ya saya apresiasi tetap. Karena yang paling penting adalah yang dibutuhkan oleh guru-guru itu kan sebenarnya apresiasi, pemahaman, pengertian, dan pendampingan. Itu yang paling penting. Yang kedua kendalanya ada dari orang tua, Pak Agus. Orang tua itu punya kekhawatiran, ini isu yang cukup menarik, sekolah penggerak itu kan tidak ada penjurusan, Pak Agus. Nah, orang-orang akhirnya khawatir kalau tidak ada penjurusan, maka anak-anak ini tidak bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan yang diharapkan. Itu di awal-awal, Pak Agus. Konsepnya seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya sudah terpecahkan bahwa saat ini pemerintah sudah bekerja sama dengan Kemendikbud dengan Kemendikti, dengan diktinya itu sudah sinergi, sudah nyambung. Jadi nanti ketika anak-anak ini lulus dari sekolah penggerak, mereka sudah punya akses mau ke jurusan apa, mau ke kampus mana, sudah terekap dengan otomatis. Jadi kendala yang paling besar memang tidak lepas dari internal sebenarnya, internal. Tapi insya Allah selama Bapak Ibu mau membuka diri untuk mencoba hal baru, kepala sekolah tidak hanya menggunakan tangannya untuk memerintah, melainkan merangkul dan bisa menjadi teladan, bukan telatan, yang akan terselesaikan. Kendalanya pasti banyak, tapi yang paling penting adalah ada kemauan untuk mencoba, dan kita juga yang terakhir bisa memaksimalkan komunitas, Pak Agus, komunitas kepala sekolah yang ada kebetulan karena saya di Sidoarjo, Jawa Timur, jadi kami sering sharing, ada masalah apa dan segala macam. Insya Allah jadi punya keluarga banyak Pak Agus di sekolah penggerak ini. Semoga di sini saya bisa banyak mendapatkan pengalaman dan mendapatkan informasi atau ilmu yang bermanfaat dari panjenengan semua. Mungkin itu, semoga berkenan. Baik, terima kasih Pak Slamet. Tadi paparannya luar biasa jelas sekali gitu ya Pak ya. Jadi selain membuka diri, kalau yang tadi bisa saya tangkap, juga perlu kolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi ini tidak hanya antar guru, kepala sekolah saja, tapi tentunya bersama dengan siswa dan juga dengan orang tua siswa. Jadi butuh pemahaman. Jadi rodanya ini yang berputar ini tidak hanya 1-2 elemen saja, tapi semuanya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan yang terakhir, Pak, dari Ibu Ania Devalusiani.
Bagaimana reaksi atau kesan siswa yang bersekolah di sekolah penggerak atau mengalami kurikulum merdeka? Jadi tanggapan siswanya seperti apa Pak sejauh ini? Kalau tanggapan dari peserta didik kebetulan bervariasi. Tetapi yang penting mindset gurunya dulu. Kalau gurunya sudah nyaman, sudah satu suara, maka guru itu otomatis akan punya strategi, formulasi untuk bisa menyampaikan ke anak-anak. Jadi yang saya rasakan dari anak-anak responnya di awal-awal memang mereka, waduh, kurikulum baru ini, pasti begini gitu. Tetapi ketika diimplementasikan, dijalani, anak-anak itu sekarang enjoy. Kenapa enjoy? Dulu, saya mencoba bercerita, dulu kita kalau mau ujian itu di sekolah, di penilaian tengah semester atau di akhir semester, kita sekolah sering membuat klasifikasi hari, ini hari praktek, ini hari ujian tulis, seperti itu. Sehingga anak-anak itu seolah-olah dari awal sudah di mindset ada kemampuan kognitif, ada psikomotor, ada afektif. Tapi saat ini, ujian cukup satu diselenggarakan, yang satu ujian itu bisa melihat 3 ranah itu. Dan buat anak-anak itu memang yang dilihat, anak-anak itu akhirnya tidak merasa terbebani, karena enjoy. Mereka nggak sadar sedang membuat proyek, sedang mengerjakan tugas kelompok, ternyata itu sudah menjadi bagian dari proses penilaian. Sehingga penilaian yang ada di sekolah itu tidak tidak seperti dulu. Ya, artinya sekali lagi saya katakan, ini tidak mengganti tapi memperbaiki. Dan ada hal yang menarik di sekolah penggerak ini, Bapak Ibu, ada yang namanya proses penanganan pembelajaran siswa berdasarkan kemampuan. Ini yang menarik dan menjadi angin segar buat orang tua. Apa yang dimaksud? Jadi proses pembelajaran itu, seorang guru ketika masuk ke kelas tidak boleh menyamakan anak-anak di kelas itu semuanya kemampuannya sama semua. Tidak boleh. Karena setiap anak itu punya potensi berbeda-beda. Jadi mereka itu ketika guru mengajar akan diberikan assessment diagnostik atau penilaian awal oleh sang guru, kemudian sang guru akan mengklasifikasikan bahwa si A ini ternyata termasuk di kelompok A, si B ternyata di kelompok C, dan seterusnya. Nanti akan terkelompok menjadi 3, kelompok dasar, kelompok menengah, dan kelompok high. Otomatis, ketika 3 kelompok ini sudah terkelompokkan, proses pembelajarannya, proses penyampaiannya, proses pendampingannya akan berbeda. Sehingga anak-anak yang di zona dasar, ya dia akan mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Anak-anak yang tingkatnya tinggi atau high, ya sesuai dengan kemampuannya. Sehingga proses percepatannya sesuai dengan basic. Ada kekhawatiran, bagaimana kalau anak-anak itu yang sudah di zona dasar merasa nyaman, jadi mereka nggak mau menaikkan levelnya ke atas. Nah, itu PR-nya Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan sesuatu hal yang bermakna ke anak-anak, agar anak-anak ini bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas. Jadi, yang pasti ekspresinya beraneka ragam Bapak, Ibu, tapi hal yang membuat kami senang adalah ketika anak-anak itu memberikan efek positif dan banyak karya-karya yang dihasilkan dari proses sekolah penggerak. Mungkin itu Bapak Ibu, semoga berkenan, dan mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan dari panjenengan, karena saya dan panjenengan juga sama-sama sedang belajar. Jadi ini sesinya mungkin bukan sesi penyampaian materi, tapi sesi berbagi saja. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Slamet. Tadi mendengar penjelasan Pak Slamet yang sangat-sangat semangat gitu ya. Ini membuat saya jadi mau balik lagi nih Pak ke sekolah jadinya. Mau ikut ngerasain gitu. Gimana sih jadi murid yang ikut kurikulum merdeka. Nah, tapi kalau balik ke belakang itu memang sudah terlalu jauh gitu ya zaman sekolah. Jadi semoga dengan penjelasan dari Pak Slamet ini kita bisa melihat ke depan. Dan dengan adanya hal-hal baik di kurikulum merdeka ini kita bisa sama-sama mempersiapkan dan tentunya mengimplementasikan agar nantinya mutu dari pendidikan, mutu dari guru, semuanya bisa tercapai. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Slamet. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Slamet. Semoga nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi lagi ya Pak ya. Dan juga tentunya bisa berbagi lagi dengan Bapak Ibu guru di sini. Terima kasih Pak Slamet untuk waktunya. Terima kasih. Dan selanjutnya,
Oke, baik Bapak Ibu Guru. Sebelum kita masuk ke sesi yang selanjutnya, nah saya ingin mengingatkan terlebih dahulu mengenai syarat sertifikat 32 jam pelajaran. Nah, ini syaratnya ada 3, Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah mengikuti seluruh sesi, dan yang kedua adalah mengisi form presensi dan juga kuis di tiap sesi, dan yang ketiga adalah mengerjakan dan mengumpulkan tugas akhir. Nah, saya kembali mengingatkan untuk 3 tugasnya. Untuk tugas di hari pertama adalah membuat refleksi dan juga berbagi ilmu mengenai kurikulum Merdeka. Lalu tugas di hari kedua adalah membuat catatan evaluasi mandiri, hal apa yang perlu dipersiapkan guru dan juga sekolah untuk transisi ke kurikulum Merdeka, dan yang ketiga adalah memberikan tugas studi kasus kepada siswa melalui ruang kelas untuk merangsang proses berpikir. Recording stopped. Lalu nantinya ini semua tugasnya akan dikumpulkan di dalam satu form akhir, jadi nanti bukti tugas pertama sampai ketiga akan dikirimkan atau dikumpulkan melalui form yang akan diberikan di sesi pada hari ini. Lalu untuk masa pengerjaannya, ini dimulai dari tanggal 24 Maret, yaitu hari ini Bapak Ibu, sampai tanggal 3 April 2022. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau ternyata belum hadir di sesi yang pertama, atau mungkin ada beberapa syarat-syaratnya yang kurang, apakah akan tetap mendapatkan sertifikat? Nah, Bapak Ibu Guru, jika Bapak Ibu Guru belum memenuhi seluruh syarat, maka Bapak Ibu Guru hanya akan mendapatkan sertifikat dengan jumlah JP sesi live yang Bapak Ibu Guru ikuti saja. Baiklah, itu Bapak Ibu Guru mengenai syarat sertifikat 32 jam pelajaran. Baiklah, bisa kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Huda dan juga selamat datang dan terima kasih sudah hadir untuk berpartisipasi ya di kita belajar bareng tentang kurikulum sekolah penggerak pada Bapak Ibu sekalian ya. Saya dari tadi nyimak senang banget sih karena ternyata yang hadir bukan cuma yang ada di Lampung ya, Mbak Huda ya, tapi ada banyak banget dari Pekalongan dan lain sebagainya. Saya juga tadi menyimak dari Pak Slamet itu banyak sekali ilmu mengenai kurikulum Merdeka yang bisa kita serap bersama dan bagaimana caranya nanti kita bisa membuat pendidikan di Indonesia itu lebih bagus lagi. Ada satu poin yang sangat menarik tadi ya Bapak Ibu sekalian bahwa kurikulum Merdeka ini bukan satu kurikulum yang baru ya, tapi sesuatu yang malah memperbaiki atau juga melengkapi. Oke. Mungkin saya boleh share screen kali ya. Oke, silakan Kak Rian. Iya. Oke, udah ada? Sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Oke. Iya, perkenalkan dulu dengan saya Hendro, biasa dipanggil dengan Kak Hendro. Saya di Ruang Guru mengajar sebagai guru geografi. Tadi sangat menarik sekali dari Bapak Slamet ya, ada beberapa pemaparan tentang bagaimana kita berusaha sama-sama menerapkan kurikulum Merdeka ya. Salah satunya dengan blended learning atau dengan cara kolaborasi ya antara pembelajaran online dengan offline. Kemudian tadi Pak Slamet juga sempat menyebut dengan learning management system ya, LMS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang LMS Bapak Ibu guru sekalian ya. Nah, sebenarnya ruang guru itu kan saya cerita dikit ya. Jadi ruang guru itu kan udah lumayan lama gitu ya untuk bersama-sama dengan sekolah dan juga guru dan murid juga untuk bersama-sama membuat pendidikan itu lebih baik. Kita udah punya pengalaman sekian tahun dan ketika kita ada informasi mengenai kurikulum Merdeka, kita sangat senang sekali nih untuk menyambut kurikulum yang baru ini. Ya makanya dari Ruang Guru sendiri saya juga ikut terlibat untuk coba menggali kira-kira sebenarnya kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum Merdeka ya itu apa sih? Nah kita juga sempat ngobrol dengan banyak guru nih Bapak Ibu yang ada di Indonesia yang memang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah selain guru kita juga udah ngobrol dengan murid-murid tentunya ya. Nah dari Bapak Ibu guru yang udah kita ajak ngobrol ternyata ada juga nih yang punya pertanyaan sama dengan Bapak Ibu yang ada di kolom pertanyaan ini ya. Salah satunya mungkin
oh ternyata kalau misalkan kurikulum Merdeka kok jam pelajarannya lebih sedikit sih, terus gimana caranya? Nah, itu salah satu pertanyaannya. Nah, maka dari itu kami dari tim Ruang Guru itu berusaha mengembangkan suatu platform, ibaratnya kalau misalkan kita punya tanaman ya, tanamannya udah ada nih, tanahnya udah ada, tapi potnya tuh masih belum ada. Nah, kita coba untuk buat potnya, bagaimana caranya dengan pot ini pengajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka itu bisa terlaksanakan dengan baik ya, dengan semangat yang luar biasa dan agar pendidikan Indonesia tentunya menjadi lebih baik lagi. Oke. Nah, di sini saya punya beberapa materi yang akan saya sampaikan. Oke. Apakah sudah terlihat untuk kurikulum Merdeka ini? Belum terlihat, Kak. Belum ya, Kak ya? Bentar Iya. ya. Ya, sudah Aman? terlihat. Sudah terlihat. Oke, terima kasih Mbak Uda. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sangat menarik sekali karena guru-guru dan juga sekolah diberikan kebebasan untuk melakukan pemahaman, kemudian nanti akan ada evaluasi untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Nah, dari sini sebenarnya pemerintah menetapkan atau memberikan beberapa rekomendasi untuk capaian pembelajaran di tiap fase ya Bapak Ibu. Jadi kan dari apa yang udah kita bahas di hari-hari sebelumnya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ada beberapa fase dari A sampai F. Nah, capaian pembelajaran itu kemudian akan diturunkan nih oleh Bapak Ibu melalui alur tujuan pembelajaran. Nah, ini biasanya ada di setiap pelajaran. Nah, karena kebetulan saya guru geografi di Ruang Guru, jadi saya akan coba memberikan contoh gambaran bagaimana pengajaran atau penerapan pembelajaran kurikulum Merdeka di pelajaran geografi nih, khususnya untuk kelas 10. Jadi ini ada di fase E. Oke, nah ini ada beberapa dari pemerintah ya. Jadi di sini ada capaian pembelajaran untuk geografi kelas 10. Kita bisa lihat di sini ada 6 poin, tapi sebenarnya kalau aslinya bentuknya itu biasanya dalam bentuk paragraf, Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung kalau ternyata oh kok di sini bentuknya kalimat ya. Sama aja ya, karena ini sebenarnya udah dibagi per kalimat, jadi kita lihatnya bisa lebih enak gitu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada beberapa capaian pembelajaran. Misalkan yang pertama nih, mengidentifikasi, memahami, dan mampu membuat pertanyaan tentang karakteristik wilayah. Nah, dan seterusnya kita bisa lihat sampai ke poin nomor 6. Oke, dari capaian pembelajaran ini nantinya Bapak Ibu guru akan diminta untuk membuat alur tujuan pembelajaran sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing ya. Kalau di sini geografi, kurang lebih seperti ini untuk kelas 10, ini diambil dari contoh buku paket yang disediakan oleh pemerintah. Jadi untuk saat ini memang pemerintah sudah mengeluarkan buku paket yang sifatnya rekomendasi untuk buku guru dan untuk buku siswa ya. Jadi nanti bisa dilihat juga, bisa di-download langsung dari websitenya. Nah, untuk geografi kelas 10, di sini kita punya alur tujuan pembelajaran rekomendasi dari pemerintah ada 5 topik. Dari mulai pengetahuan dasar geografi sampai fenomena geosfer. Nah, dari 5 topik ini, karena untuk alur tujuan pembelajaran itu guru dibebaskan ya sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan siswa masing-masing, maka dari itu sebenarnya Bapak Ibu, kita tuh nggak harus selalu mengikuti apa yang direkomendasikan oleh pemerintah. Ya, jadi kita bisa acak nih. Misalkan kalau saya di sini acak ya untuk pengetahuan dasar geografi saya tetap taruh di nomor 1. Kenapa? Karena itu adalah dasar, ya. Karena dia dasar, jadi saya taruh di nomor 1. Kemudian setelah pengetahuan dasar, saya tetapkan di sini fenomena geosfer. Ini fenomena geosfer isinya nanti akan belajar tentang air, tentang tanah, tentang udara, dan saya tempatkan di nomor 2 karena ini menurut saya juga dasar dalam geografi ya. Sebelum nanti mengenal tentang peta, kemudian setelah mereka akan mengenal peta dan juga fenomena geosfernya, nanti akan bisa interpretasi atau identifikasi tentang bencana. Nah, terakhir saya tempatkan penelitian geografi dengan tujuan bahwa setelah mereka belajar banyak hal di geografi, mereka bisa dengan mudah untuk memilih topik yang akan diteliti ya dalam bab penelitian geografi ini. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita akan lanjut di sini. Nah, ini temuan dari Ruang Guru. Kami dari tim Ruang Guru sudah coba melakukan beberapa
interview dan juga pengambilan data pada guru-guru yang memang sudah menggunakan kurikulum sekolah penggerak ya atau kurikulum merdeka, ternyata dari guru-guru sebagian besar 65% masih mengikuti alur untuk rekomendasi pemerintah, ya terutama mata pelajaran geografi. Kemudian sisanya 34% itu merancang sendiri. Jadi mereka berusaha menyusun alurnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya ambil contoh dari alur yang ditetapkan dari pemerintah dulu ya. Jadi dari pengetahuan dasar geografi sampai fenomena geosfer. Di sini dibagi menjadi 2 semester. Ini bukan berarti harus seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini adalah contoh gambaran aja. Gambaran aja yang saya bisa kasih rekomendasi kira-kira tepatnya seperti ini untuk geografi kelas 10. Jadi 3 topik di semester 1, kemudian ada 2 topik di semester 2. Nah, kemarin saya sempat interview juga ada guru dari Cibinong ya, SMA Negeri 3 Cibinong. Beliau menempatkan fenomena geosfer satu topik sendiri di semester 2. Jadi 4 topik lainnya ada di semester 1. Nah, itu juga nggak apa-apa ya, karena nanti kan emang harus disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi anaknya masing-masing, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Misalkan di semester 2 kita punya 2 topik. Ada penelitian geografi dan juga ada fenomena geosfer. Terus gimana nih pembagiannya? Nah, ini semester 2. Di sini kita katakanlah punya 6 bulan. Ada 2 topik di sini dan jangan lupa ada 1 topik lagi, misalkan untuk pelaksanaan ujian ya, atau mungkin untuk pelaksanaan proyek-proyek, karena kebetulan di kurikulum Merdeka kita ada sesuatu yang baru nih ya untuk proyek pelajar Pancasila. Jadi nanti untuk SMA itu ada 3 proyek yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Jadi di sini kita alokasikan waktu 1 bulan dan kita masih ada sisa 5 bulan kurang lebih nih untuk pengajaran. Di sini saya tempatkan penelitian geografi 1 bulan dan fenomena geosfernya karena materinya banyak ya, Bapak Ibu, saya tempatkan 4 bulan nih. Oke. Nah, dari 4 bulan ini ya kita punya 16 minggu, saya bagi 2 seperti ini. Jadi ini ada subtopiknya dari mulai litosfer, batuan ya, sampai antroposfer atau manusia gitu. Saya tempatkan, saya fokus ke sebelah kiri aja di sini kita punya 2 bulan atau 8 minggu untuk 3 subtopik dan saya akan membaginya seperti ini. Ya, jadi tanah sendiri kita dapat alokasi waktu 2 minggu. Untuk 1 minggu kurang lebih misalkan 1 kali pertemuan ya, itu 2 jam pelajaran kita punya waktu 9 menit. Lalu bagaimana kalau misalkan ini 2 minggu, berarti kita punya waktu 180 menit, 2 kali pertemuan. Nah, saya membaginya seperti ini, jadi untuk pedosfer atau tanah, ya kita ambil spesifik subtopiknya tanah, ini ada materi-materi yang kurang lebih akan diajarkan pada anak-anak tentang tanah, dari mulai apa itu tanah atau definisi tanah ya, sampai pelestarian tanah. Nah, saya bagi menjadi 2 pertemuan, di sini 1 materi pertama di 90 menit, berikutnya ada 3 materi di bawah, ini masuk ke pertemuan yang minggu kedua. Oke. Nah, tadi kan ada banyak sekali nih pertanyaan, kalau misalkan materinya banyak, tapi kita jam pembelajarannya di sekolah untuk kurikulum Merdeka, itu jadi lebih sedikit, gimana nih solusinya? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya Learning Management System. Jadi ini adalah sistem dengan kolaborasi pembelajaran antara online dengan offline. Jadi di sini saya sudah menyiapkan untuk alokasi pembelajarannya ya Bapak Ibu ya. Ini untuk minggu pertama, kita punya 90 menit aja sebenarnya tadi ya, untuk tatap muka di sekolah. Ini bisa belajar tentang definisi tanah, komposisi tanah, dan jenis tanah. Kemudian sisanya, nanti kita bisa memanfaatkan platform yang Ruang Guru punya, itu ada namanya LMS, Learning Management System. Di sana nanti Bapak Ibu bisa menambahkan baik materi maupun tugas-tugas. Dan nanti bisa diatur ya, untuk penugasannya kapan, kemudian untuk materinya belajarnya dari kapan sampai kapan, itu semuanya bisa diatur. Nanti kita akan coba praktek bareng gimana cara pakainya ya. Oke, jadi untuk minggu pertama kita punya 90 menit tatap muka, belajar tentang definisi tanah, komposisi tanah, dan juga jenis tanah nih. Ini masih di minggu pertama, tapi ini yang 60 menit, faktor-faktor pembentukan tanah, dan kita nanti ada penugasan jenis tanah itu dilakukan secara online. Seperti itu. Lanjut ya, nah ini pembagiannya untuk yang tatap muka, itu berarti Bapak Ibu bisa ngajar langsung di kelas ya, atau mungkin kalau misalkan dalam situasi pandemi atau misalkan masih mengikuti kurikulum bencana, itu bisa juga dilakukan secara online. Nah, itu juga bisa nanti menggunakan LMS ya. Baik,
kemudian nih, untuk tatap muka, kan belajar tentang definisi tanah. Tadi Bapak yang dari Sidoarjo ya, Pak Slamet sempat menjelaskan bahwa kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya assessment diagnostik ya. Jadi anak-anak itu bisa dikategorikan ke dalam 3 kelompok yang ternyata itu beda-beda secara kognitif maupun non-kognitif. Nah, pembelajarannya kita juga bisa dibedakan seperti itu Bapak Ibu ya. Misalkan di sini tatap muka 90 menit di kelas. Oh, ternyata sebelum tatap muka nih Bapak Ibu pengen ngecek dulu nih anak-anaknya kira-kira kalau misalkan mau belajar tentang tanah udah ngerti nggak ya materi-materi yang harus mereka punya atau materi prasyarat tentang tanah ini. Nah, ini nanti bisa ditempatkan di sini soal prasyarat. Jadi Bapak Ibu bisa membuat di LMS, nanti akan saya praktekkan juga bareng-bareng ya. Soal-soal prasyarat dikasih dulu nih sebelum nanti ngajar di sekolah. Jadi harapannya setelah nanti belajar tanah, anak-anaknya udah mulai ada gambaran ya. Atau mungkin bisa seperti ini. Nah, belajarnya di sekolah udah nih 90 menit udah selesai, tapi dari hasil asesmen diagnostik mungkin ada beberapa anak yang kurang bisa nangkep dengan jelas gitu ya. Nah, Ibu Bapak Guru juga bisa merekam pembelajaran yang ada di sekolah atau mungkin memberikan video suplemen atau materi tambahan untuk menunjang pemahaman si anak yang ada di kelompok dasar. Seperti yang tadi Pak Slamet bilang ya, yang ada di kelompok dasar gimana caranya nih biar mereka tuh bisa setara, bisa naik pemahamannya tentang materi. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan pembelajaran pada mereka-mereka ini. Mungkin pembelajarannya bisa dibuat dengan lebih pelan-pelan ya. Kalau misalkan di kelas tadi kan karena pegang satu kelas buru-buru, jadi ya udah gitu kan. Penyampaiannya mungkin ada yang kurang. Nah, kalau misalkan yang di bagian online ini nanti Bapak Ibu guru bisa merekam sendiri atau bisa menambahkan materi-materi yang memang tujuannya untuk membuat anak-anak yang tadinya ditakutkan kurang paham ya bisa jadi lebih paham dengan adanya materi ini. Oke. Berikutnya di sini ada ya materi atau penugasan yang online ya. Jadi ini online beneran di luar jam belajar yang ada di sekolah. Kita bisa memberikan faktor-faktor pembentukan tanah yang memang di sekolah belum sempat kesinggung ya karena keterbatasan waktu kita untuk mengajar di sekolah. Berikutnya ada juga ini jenis tanah ya. Jenis tanah ini bisa kita jadikan sebagai penugasan, walaupun tadi di sekolah udah sempat dibahas ya Bapak Ibu. Itu bisa dijadikan sebagai penugasan untuk anak untuk melihat potensi tiap-tiap wilayah masing-masing ya. Karena kurikulum Merdeka ini kan tujuan utamanya adalah untuk pembelajaran terdiferensiasi, untuk potensi-potensi yang ada di daerah itu bisa kelihatan semua ya. Jadi kita bisa memberikan tugas jenis tanah kepada anak-anak. Nanti mereka akan mengumpulkan sampel-sampel tanah yang ada di lingkungan sekitar dan berusaha untuk mengevaluasi kira-kira tanah-tanah yang ada di lingkungan sekitar itu jenis tanahnya apa aja, kemudian ciri-cirinya apa aja, terus didapetinnya di mana sih? Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting adalah pemanfaatannya. Ya, kira-kira jenis tanah yang ada di lingkungan sekitar nih, misalkan tanah gambut nih, biasanya orang-orang sekitar situ dimanfaatkan untuk apa? Nah, itu nanti akan dirangkum dalam sebuah PPT untuk dipresentasikan di minggu berikutnya. Seperti itu. Berikutnya kita punya minggu kedua ya. Tadi kan anak-anak sudah mengumpulkan materi-materi tentang tanah ya, ada penugasan. Jadi di sini kita berikan mereka kesempatan untuk presentasi di kelas. Jadi nanti tatap mukanya sebagian besar di sini sampai 70 menit itu untuk presentasi tugas ya. Kita mungkin di awal sebelum anak-anak presentasi kita memberikan sedikit pembahasan tentang pelapukan karena memang belum sempat dibahas juga ya. Kemudian nanti setelah anak-anak presentasi kita bisa merangkum. Karena dia anak-anak sudah mengumpulkan ya. Oh, ternyata tanah yang ditemukan di sekitar rumah dia dimanfaatkan untuk apa nih? Nah, nanti bisa dirangkum di akhir dan dijelaskan pada semua anak yang ada di kelas seperti itu. Kemudian karena kita masih punya satu materi lagi, pelestarian tanah ya yang belum sempat disampaikan juga, kita juga bisa masukin ke dalam LMS ini. Oke, nah mungkin Bapak Ibu Guru penasaran banget nih LMS sebenarnya kayak gimana sih pakainya? Atau gimana sih kita masukin materinya? Kita masukin tugas-tugasnya gitu ya, biar anak-anak nanti bisa buka-buka sendiri. Langsung aja kita buka di sini. Oke. Nah, ini salah satu contoh tampilan dari LMS ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa buat akunnya di kelas.ruangguru.com ya.
Nah, ini adalah gratis ya. Jadi akun ini adalah gratis. Ini adalah learning management system yang seperti yang saya bilang tadi adalah sebuah media. Jadi ibarat kita udah punya tanah, kita udah punya tanamannya ya, kita butuh potnya bisa Bapak Ibu pakai di sini melalui kelas.ruangguru.com ya. Ini gampang banget cara pakainya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung buat akun ya, dan langsung bisa pakai untuk kelasnya. Oke. Nah, contohnya misalkan di sini ruang kelas saya udah buat 2 kelas ya Bapak Ibu. Jadi kita buka yang ini dulu ya. Jadi nanti cara buat kelasnya setelah Ibu Bapak punya akun juga sangat gampang sekali. Tinggal di bagian sini buat kelas ya, tinggal diklik nanti bisa langsung kita buat kelas. Misalkan kita pilih kelasnya, kemudian kurikulumnya apa, mata pelajarannya apa, nama kelasnya apa, kita bisa buat ya. Kemudian untuk ini judul-judulnya juga kita bisa buat di sini, dibuat organisasi ya. Jadi nanti organisasinya tinggal diisi apa ya, tipe organisasinya, apakah dia bimbel atau lainnya ya. Jadi ini bisa dipakai juga buat Bapak Ibu guru yang memang freelance ya, atau mungkin ngajar di bimbel aja, ini juga bisa ya. Jadi nggak cuma yang ngajar di sekolah. Oke, kita coba lihat ya Bapak Ibu untuk kelas yang udah saya buat di sini. Oke. Nah, di sini udah saya siapkan ya. Jadi di timeline kita punya beberapa fitur, ada timeline, ada daftar hadir, ada materi, tugas, sampai pengaturan ke kelas ya. Nah, untuk bisa mengundang anak-anak untuk bisa melihat kelas yang kita punya, ini kita bisa klik undang siswa. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa membagikan kode, mungkin melalui sosial media ya, atau mungkin melalui WhatsApp, atau mungkin Telegram dan lain-lain untuk anak-anak masuk ke sini dengan menggunakan kode ini. Bisa pakai kode, bisa pakai link, bisa pakai scan barcode juga. Ya, jadi caranya sangat gampang sekali. Oke, berikutnya ada daftar hadir. Di sini nanti kalau misalkan udah masuk, anak-anaknya bisa dilihat ya daftar hadirnya. Dan yang paling penting ini materi ya, karena ini adalah media untuk Bapak Ibu tadi melakukan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya materi faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan tanah ya. Karena tadi nggak sempat dibahas di sekolah, jadi saya coba masukin ke sini nih, biar anak-anak tetap dapat materinya, walaupun kita di sekolah jam ngajarnya itu terbatas. Kayak gitu. Jadi anak-anak nanti bisa langsung lihat aja di sini, diklik. Nah, di sini ya, dan materinya pun ini nggak terbatas pada materi yang bentuknya tertulis ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya udah bisa masukin PDF ya, faktor pembentukan tanah, ada batuan induk, iklim, topografi, makhluk hidup, waktu. Di sini ada batuan induk, ada penjelasannya, ada iklim, ada penjelasannya, topografi sampai ke waktu ya. Di sini udah lengkap banget materinya. Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian kemudian nggak cuma bisa masukin materi yang bentuknya PDF atau PPT atau tertulis, kita juga bisa masukin video ya. Kebetulan di sini ada video dari Ruang Guru, ini juga bisa dimasukkan videonya ya, misalkan tentang pembentukan tanah. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan link ya untuk pembelajaran lebih lanjut kayak gitu. Caranya gimana sih Pak Hendro untuk membuatnya? Cara membuatnya gampang sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal klik tambah materi, kemudian kita masukkan judulnya nih. Misalkan judulnya tentang tadi faktor pembentukan tanah ya. Pembentukan tanah, kemudian kita tinggal pilih subbabnya. Nanti bisa ada subbabnya. Kalau misalkan belum ada subbabnya bisa dibuat sendiri juga ya, apa subbabnya seperti itu. Kemudian deskripsinya apa? Misalkan materi ini menjelaskan tentang isinya itu penjelasan faktor pembentukan tanah gitu ya. Oke. Kemudian tinggal klik lanjut tambah materi. Nah, di sini yang nggak kalah penting, di sini tambah materinya itu bisa dari materi dari ruang belajar, karena ini ruang kelas ini kan gratis ya Bapak Ibu ya, LMS ini gratis. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengambil materi dari ruang belajar, tapi video-video yang tidak berbayar ya. Jadi ada juga video-video di ruang belajar, di Ruang Guru itu emang yang gratis yang bisa dimanfaatkan juga gitu. Kemudian di sini tambah materi juga bisa unggah materi sendiri ya.
unggah materi sendiri nanti berarti Bapak Ibu bisa ngetik atau bisa membuat PPT atau cari dari internet ya. Nanti bisa tinggal diunggah materinya, kemudian judulnya apa, tinggal ditambahkan filenya. Seperti itu. Kemudian di sini bisa juga tautan ya. Jadi menggunakan link, nanti anak-anaknya akan dapat link dan kalau diklik langsung kebuka tuh materinya kira-kira tentang apa. Nah, kita juga bisa memanfaatkan PPT pembelajaran seperti yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Di sini udah lengkap banget. Dari mulai SD ada, SMP ada, SMA ada ya. Kita coba lihat yang SMA. Nah, di sini pelajarannya juga udah lengkap ya, dari mulai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, matematika, sejarah, ekonomi, biologi, fisika, ada semua di sini. Kelas-kelasnya juga ada dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Katakanlah tadi coba materi tanah itu adanya di geografi kelas 10, tinggal diklik aja, nanti banyak banget nih PPT-nya Bapak Ibu ya. Tinggal di-download ya, setelah di-download nanti di-upload ke materi yang udah kita siapkan tadi. Seperti itu. Contohnya misalkan seperti ini ya, misalkan ada materi pedosfer nih, tanah, mau kita masukkan, kita bisa download. Oke, setelah di-download, nah ini udah masuk ke komputer saya, kita bisa masukin di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita balik lagi ke platform LMS-nya, kemudian kita bisa langsung klik tambah materi. Oke, kemudian unggah materi. Nah, kita klik unggah materi. Nah, PDF-nya udah ada di sini, tinggal diklik, di open dan udah langsung masuk. Kayak gitu. Kita tinggal tambahkan di sini faktor pembentukan tanah. Kita juga bisa kasih keterangan halamannya ya, karena mungkin PDF-nya panjang. Kita bisa kasih halaman 5 sampai 7, misalkan seperti itu. Tinggal diklik tambah file, terus lanjut bagikan materi ya. Di sini ada pilihannya juga ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya beberapa kelas yang lain, misalkan katakanlah kelas 10 ada kelas A sampai F gitu ya. Nanti bisa ditambahkan opsi-opsi yang ada di sini. Jadi nanti langsung kebagi ke beberapa kelas sekaligus. Kayak gitu. Di sini juga ada beberapa pilihan ya, ada bagikan sekarang atau Bapak Ibu bisa atur jadwal pembagian. Nah, ini jadi sangat fleksibel sekali kalau misalkan Bapak Ibu, oh ngajarnya nanti nih masih bulan depan, tapi mau persiapan sekarang itu bisa banget ya. Kita tinggal atur aja pembagian, tanggal pembagian materinya, katakanlah mungkin minggu depan ya, tanggal 30 bulan Maret tahun 2022. Jamnya juga bisa kita sesuaikan, misalkan jam 16:30. Nah, seperti itu, tinggal dipilih aja, terus bagikan materi. Oke, sekarang saya sudah punya ya, satu di bagian terjadwal. Jadi nanti di daftar materi, Bapak Ibu akan punya semua materi yang sudah dibuat, kemudian ada yang terjadwal, kemudian ada draft juga. Kalau misalkan ada yang mau diubah, itu bisa disimpan dulu sebagai draft. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, tidak hanya materi ya, tadi kita juga sempat memberikan tugas, misalkan tentang jenis tanah yang nantinya akan dipresentasikan, itu juga bisa dibuat Bapak Ibu di LMS ini. Ini contohnya saya udah punya kayak gini jenis tanah ya. Ini pekerjaan siswa, kalau misalkan udah pada ngumpul, nanti akan ketahuan di sini siapa aja yang udah ngumpulin. Kebetulan di sini ada 2 orang ya yang ditugaskan dan belum ada yang mengumpulkan. Nanti nilainya juga bisa langsung ketahuan di sini ya. Di analisis tugas bisa langsung ketahuan juga nanti dapat nilainya berapa. Seperti itu. Nah, kebetulan untuk tugasnya jenis tanah, kita akan coba lihat di sini. Jenis tanah. Oke. Nah, ini jenis tanah. Batas pengumpulannya udah lewat apa belum? Belum lewat nih ya, 30 Maret 2022. Jadi kita bisa set juga batas pengumpulannya. Oke, sekarang kita coba praktek ya untuk menambahkan tugas bagaimana sih? Sama seperti materi, cuma bedanya kalau misalkan materi tadi kan kita bisa upload dari video kita sendiri, atau kita bisa tambahkan dari YouTube, atau dari ruang guru gitu ya. Kemudian kita bisa menambahkan PPT, materi, dan sebagainya. Kalau misalkan untuk tugas, kita coba di sini jenis tanah 2 ya. Topiknya misalkan pedosfer. Keterangannya kerjakan secara berkelompok, misalkan seperti itu. Penilaiannya ini bisa dipilih ya, apakah tugasnya akan dinilai sesuai dengan KKM atau bisa juga tanpa melihat KKM.
Misalkan kita pilih yang sesuai dengan KKM. Kita bisa nentuin juga nih Bapak Ibu, oh KKM-nya berapa nih? Misalkan KKM-nya katakanlah 70 ya. Kita bisa tulis di sini 70, lanjut buat tugas. Nah, ini yang menarik ya. Jadi nanti tugasnya memang bisa sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan kebutuhan pembelajaran juga tentunya untuk KSP. Di sini Bapak Ibu guru bisa membuat soal esai. Soal esai tinggal dibuat aja, misalkan ini soal esai tambah soal ya. Bisa ditulis di sini satu untuk soalnya apa, kemudian pembahasannya apa ya. Bobot soalnya berapa? Misalkan soalnya katakanlah ada 5, setiap soal bobotnya misalkan 20 ya, biar nilai 100 itu bisa langsung ditambahkan soal. Atau mungkin kalau misalkan kita mau buat pilihan ganda. Ya. Kalau misalkan kita mau buat pilihan ganda, kita juga bisa ya, pilihan ganda di sini tinggal ditambahkan aja soalnya apa, kemudian pilihannya apa ya. Misalkan jenis tanah yang berwarna hitam ya. Berwarna hitam dan terbuat dari pelapukan organisme adalah, misalkan seperti itu ya. Nanti di sini tinggal diketik aja pilihannya, misalkan ada tanah gambut, terus kemudian yang kedua tanah kapur, dan sebagainya. Ya, kalau misalkan pilihannya mau 2 gimana? Tinggal dihapus saja ini. Nah, kan, jadi pilihannya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan pilihan lain ada dari latihan bab dan juga bank soal, ya, jadi kita bisa juga mengambil dari bank soal yang ada di ruang guru, misalkan di kelas berapa, kemudian kurikulumnya apa, mata pelajarannya apa ya. Kita ambil contoh misalkan kelas 10 IPS, kurikulumnya K13 revisi, mata pelajarannya geografi, tipenya misalkan, nah ini ada pilihan lagi, PTS dan juga PAS. PTS genap, nanti akan keluar opsi-opsinya dan bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Kita coba esai ya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan template dari soal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah punya ya, udah punya ketikan soal di Word atau mungkin punya soal yang udah difoto, ini juga bisa ditambahkan di sini sih untuk unggah template soal. Jadi bisa langsung di sini aja, terus open, terus udah tinggal ditambahin aja soalnya. Oke, ya jadi bisa ditambahkan di sini, bisa dicoba-coba sendiri ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka kelas.ruangguru.com. Ini sangat praktis sekali dan di sini ada kalau misalkan Bapak Ibu bingung, ini ada bantuan ya. Jadi di sini bisa ada bantuan. Misalkan pilihannya ada berapa ini bantuannya ya? Ada macam-macam. Nah ini. Ada blog ruang kelas dan juga WhatsApp layanan ruang kelas. Ya, jadi ada WA-nya juga kalau misalkan Bapak Ibu bingung ya kira-kira penggunaan ruang kelas ini ada apa aja sih yang bisa dilakuin, nanti bisa WA ke sini atau mungkin di blog ruang kelas juga bisa ada ya bantuan-bantuannya. Atau bisa juga fitur bantuan yang memang ngikutin kira-kira cara-caranya apa aja sih. Ini biasanya pas awal Bapak Ibu membuat akun nanti akan ada pedomannya ya. Kira-kira untuk membuat materi gimana, membuat tugas gimana, itu ada urut-urutannya semuanya. Oke, kurang lebih dari saya seperti itu, Mbak Huda. Terima kasih pada Bapak Ibu atas perhatiannya. Nanti bisa dicoba ya, apalagi tadi ada penugasan untuk mendapatkan sertifikat, salah satunya membuat tugas, itu nanti bisa langsung dicoba dengan membuat tugas di sini dan dibagikan kepada anak-anak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Hendro tadi untuk paparannya, luar biasa sangat jelas ya Bapak Ibu. Baik dari tadi tentang bagaimana geografi contohnya, mata pelajaran geografi, dan juga ini tentang demo di ruang kelas. Nah Kak Hendro, ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini yang pertama dari Bapak Martohap Nainggolan. Pertanyaannya adalah apakah nanti untuk setiap penugasan online di LMS, untuk setiap materi ajar, ini apakah sudah disiapkan yang baku dari ruang guru? Atau guru bisa juga untuk mengamati, tiru, dan juga modifikasi? Kalau ada bisa diberikan satu contoh. Oke, terima kasih pertanyaannya dan terima kasih juga buat Mbak Huda ya. Jadi Bapak Ibu guru di sini di ruang kelas itu emang udah banyak banget ya materi-materi dan juga tugas-tugas yang bisa dipakai juga pada saat Bapak Ibu guru sudah punya akun di ruang kelas ya. Jadi untuk tiru modifikasi itu sangat bisa sekali sih, dari contoh
contoh yang udah ada ya, terutama untuk soal-soal di situ sudah ada di bank soal dan juga di latihan soal nanti bisa dilihat dan juga bisa dimodifikasi seperti itu. Tapi kalau misalkan memang untuk sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk penugasan harian, itu alangkah baiknya untuk membuat baru Bapak Ibu ya. Karena terutama untuk kurikulum Merdeka ini kan alur dan juga materi yang akan diajarkan itu sangat dibebaskan kepada guru ya, jadi disesuaikan dengan kondisi anak juga. Jadi diharapkan nanti dengan adanya fitur ruang kelas ini Bapak Ibu guru bisa membuat sesuai dengan kebutuhan. Iya, betul seperti itu. Oke, baik. Jadi kuncinya biar lebih baik gitu ya untuk bisa membuat juga sendiri gitu ya. Iya, betul Kak Kak Hendro, Huda. karena memang tadi juga dijelaskan oleh Pak Slamet juga sebelumnya, jadi memang setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda tentunya. Oke, nah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana susunan RPP di kurikulum Merdeka? Dan kira-kira perangkat pembelajaran apa sih yang harus dibuat? Oke, susunan RPP ini sangat menarik sih, karena kemarin juga kebetulan udah ngobrol dengan beberapa guru ya yang memang sudah menggunakan kurikulum Merdeka gitu ya. Tadi Pak Slamet juga sudah menjelaskan kepada guru-guru yang ada di sekolahnya bahwa yang paling penting adalah pemahaman Bapak Ibu ya. Jadi pemahaman dulu, kira-kira ini bagaimana implementasinya, baru coba. Jadi coba untuk diterapkan seperti apa untuk RPP-nya. Nah, nanti pada waktu tertentu karena di situ ada pendampingan juga ya. Nanti bisa dievaluasi. Kira-kira RPP-nya ini yang kurang apa nih? Yang udah bagus apa nih? Nah, nanti dari situ bisa dibangun, bisa diperbaiki untuk RPP-nya akan diarahkan menjadi seperti apa ya. Jadi kalau misalkan untuk contoh-contoh, mungkin kalau misalkan nyari di internet itu ada banyak sekali contoh-contoh dari sekolah-sekolah yang sudah pakai kurikulum penggerak ya. Mereka banyak yang share bentukan RPP di PPT atau mungkin PDF ya untuk bisa dicontoh, tapi alangkah baiknya karena ini kurikulum Merdeka, mungkin Bapak Ibu guru bisa melihat kondisi untuk masing-masing sekolah dan masing-masing wilayah ya, untuk membuat RPP yang memang disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Kak Huda. Oke, baik. Terima kasih, Kak Hendro. Nah, ini yang terakhir dari Ibu Rahmawati, Kak. Pemberian nilai apakah... pemberian nilai juga bisa... gimana ya? Oke, apakah di akhir ini konteksnya dalam menggunakan ruang kelas. Apakah dengan kita memberikan nilai dan juga tugas pada siswa, kita bisa mendownload seluruh nilai-nilai siswa dalam berbentuk Excel. Jadi bisa langsung pakai nih tanpa input satu persatu ke buku nilai. Jadi lebih ke teknis ruang kelas gitu mungkin ya Kak ya. Oke, saya tadi sudah menunjukkan untuk grafiknya. Kalau misalkan untuk di-download, mungkin bisa di-screenshot juga ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan keluar grafiknya, itu kan bisa langsung di-screenshot, nanti hasil datanya sama aja dengan hasil downloadan. Ya, jadi kayak gitu Kak Huda. Untuk penilaian sebenarnya di situ sudah sangat lengkap ya, jadi nanti bisa langsung dilihat di situ, untuk nanti dipakai untuk laporan ke orang tua, bisa langsung di-download, dan bisa langsung dipakai aja sih, dipindahin ke platform yang nanti akan digunakan untuk menginformasikan kepada orang tua gitu. Bisa langsung dikopas saja Bapak Ibu ke WhatsApp. Biasanya kan kita punya ya sebagai wali murid tuh ada murid-murid kita gitu yang tergabung di dalam grup WhatsApp, itu bisa nanti langsung di-forward aja sebenarnya. Oke, gitu. Baik. Jadi semuanya sudah bisa ya Kak ya, di-download. Jadi insya Allah serba praktis ya Bapak Ibu guru. Iya. Oke, baik Kak Hendro, tadi adalah pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu guru. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk paparan materinya yang sangat jelas tadi dengan Bapak Ibu guru. Semoga nanti setelah ini Bapak Ibu guru ini sudah lengkap ya Bapak Ibu pemahamannya, mulai dari bagaimana pilar kurikulum Merdeka, lalu juga mendengarkan sharing session atau sesi berbagi praktik dari Bapak Ibu guru di hari kedua. Lalu di hari ini juga sudah sama-sama mendengarkan materi yang luar biasa tentang bagaimana mempersiapkan kurikulum Merdeka dan juga implementasinya di sekolah masing-masing. Baiklah, Bapak Ibu guru, untuk Bapak Ibu guru yang tadi pada saat dipaparkan materi oleh Kak Hendro, ini ingin mencoba sendiri ruang kelas, boleh silahkan Bapak Ibu. Jadi ruang kelas ini gratis Bapak Ibu guru, tidak dipungut biaya. Nah ini nanti Bapak Ibu guru bisa langsung klik https
kelas.ruangguru.com. Jadi bisa langsung dikunjungi, lalu silakan Bapak Ibu guru mendaftar atau masuk melalui email masing-masing. Dan di sana Bapak Ibu guru bisa untuk mengeksplor materi-materi dan juga fitur-fitur yang nantinya bisa menunjang pembelajaran di sekolah. Oke, baik. Ada informasi tambahan Bapak Ibu guru yang tadi ditanyakan di poin terakhir. Jadi Bapak Ibu guru untuk nilai-nilai siswa seluruhnya, Bapak Ibu guru bisa untuk langsung mendownload nilai-nilai siswa yang ada di ruang kelas, nanti outputnya Excel gitu ya. Jadi tidak perlu untuk memasukkan lagi satu persatu gitu ya dari ruang kelas dimasukkan Excel, ini tidak perlu. Ini insya Allah serba praktis Bapak Ibu guru. Jadi langsung di-download dengan melalui Excel. Oke, baik. Selanjutnya, oke, kembali lagi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu guru mengenai syarat sertifikat 32 JP. Nah, mungkin sambil saya menjelaskan dan mengingatkan kembali Bapak Ibu guru boleh sambil di screenshot di layar masing-masing karena khawatir nanti terlewat ya Bapak Ibu guru. Jadi syaratnya ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu guru mengikuti seluruh sesi, lalu mengisi form presensi dan kuis di tiap sesi, dan juga tentunya mengerjakan dan mengumpulkan tugas akhir. Nah, untuk tugasnya sendiri, ini ada 3 tugas dari pelatihan pertama sampai pelatihan yang ketiga di hari ini. Yang pertama adalah membuat refleksi dan berbagi ilmu mengenai kurikulum merdeka. Lalu yang kedua adalah membuat catatan evaluasi mandiri, hal apa saja yang perlu dipersiapkan guru dan sekolah untuk transisi ke kurikulum merdeka. Dan yang terakhir yaitu di hari ini, memberikan tugas studi kasus kepada siswa melalui ruang kelas untuk merangsang proses berpikir. Nah, nantinya seluruhnya dikumpulkan ke dalam satu form yang akan kami berikan nanti di akhir sesi. Lalu masa pengerjaannya akan dimulai di hari ini, tanggal 24 Maret 2022. Mohon maaf, masa pengumpulan maksudnya, sampai tanggal 3 April 2022. Nah, untuk tugas yang ketiga, karena akan menggunakan ruang kelas, jadi Bapak Ibu guru silakan untuk mengunjungi kelas.ruangguru.com untuk bisa membuka ruang kelas. Dan fitur dari ruang kelas ini semuanya gratis ya Bapak Ibu guru dan tidak berbayar. Oke, baik, boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya informasi penting dari kami Bapak Ibu guru, kalau nanti ada Bapak Ibu guru yang tertinggal nih di sesi yang pertama tadi, ini jangan khawatir karena rekaman sesi ini akan kami unggah ke YouTube Ruang Kelas. Lalu nantinya link rekaman sesi dan juga PPT materi pada hari ini akan kami share ke grup Telegram. Nah, di sini Bapak Ibu guru apakah sudah masuk ke grup Telegram? Jadi kami harap Bapak Ibu guru bisa masuk terlebih dahulu di grup Telegram dengan klik bit.ly/Telegram Ruang untuk Guru. Sekali lagi Bapak Ibu guru silahkan untuk bergabung di Telegram Ruang untuk Guru melalui bit.ly/Telegram Ruang untuk Guru. Mungkin ini juga bisa di screenshot layarnya. Dan sertifikat ini akan dikirimkan secara bertahap Bapak Ibu guru paling lambat tanggal 8 April 2022. Oke, baik, selanjutnya. Nah, untuk informasi tugas, Bapak Ibu, di tugas ketiga, ini adalah memberikan tugas studi kasus kepada siswa melalui ruang kelas untuk merangsang proses berpikir. Nah, tutorialnya seperti apa, pengerjaan dan juga membagikan tugas. Nah, Bapak Ibu guru bisa untuk kembali men-screenshot layar di sini. Khawatir nanti terlewat ya Bapak Ibu, jadi tutorialnya nanti bisa ditonton dan juga dilihat di bit.ly/membuat kelas di Rukel. Dan nantinya bukti tugas berupa foto atau dokumen ini akan dikumpulkan dan akan dikumpulkan menjadi satu di link yang akan kami bagikan nanti. Seperti itu Bapak Ibu guru. Lalu selanjutnya, nah ini adalah link presensi dan juga Telegram. Kita tadi ada beberapa Bapak Ibu guru yang yang sudah bertanya presensinya apa linknya gitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan diakses bit.ly/RUG Kurikulum Merdeka hari ketiga. Dan link presensi ini akan kami tutup pada hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya tugas, Bapak Ibu guru silakan untuk mengakses link pengumpulan tugas di bit.ly/tugas kurikulum merdeka.
Dan link pengumpulan tugas ini akan kami tutup pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022. Mohon maaf Bapak Ibu Guru ada kesalahan tadi. Untuk link presensi akan kami tutup pada hari Kamis 24 Maret 2022, yaitu pukul 8 malam. Tuh. Oke, baiklah Bapak Ibu Guru. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di sini, berbagi insight, dan tadi juga Bapak Ibu Guru sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali. Semoga setelah sesi ini selesai, kita bisa mendapatkan kebermanfaatan yang banyak dari sesi pada hari ini, khususnya mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Untuk itu, saya Huda Sidki selaku moderator yang bertugas pada sore hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di pelatihan guru inovatif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih, selamat sore. Kuno ya, apalagi buat kayak aku, seorang siswa di sekolah online seperti sekarang. Mengakui hasil menyalin dari internet sebagai hasil kerja sendiri sudah jadi hal yang biasa. Padahal kalau kupikir di dalam kejujuran ada sebuah pilihan mau berjuang di jalan yang benar walaupun susah. Prosesnya memang gak enak, tapi aku tahu ini adalah yang terbaik untuk diriku. Dan ketika aku memilih yang terbaik untuk diriku, berarti aku menghargai diriku. Aku tidak menilai diriku murah. Aku tahu bahwa masa depanku, gemilang atau tidak, tergantung caraku menghargai diriku sendiri. Jujur bukanlah kata yang sulit ketika aku sadar di dalamnya terdapat masa depanku. Stop copy paste.